Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu baik melalui radio ataupun melalui siaran televisi untuk kembali belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bagian belajar sholat yang ke-16 dengan subtema pembahasan masalah ruku. Baik, untuk Anda nanti kami mengundang partisipasinya pada sesi yang kedua. Untuk Anda pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik, untuk menyingkat waktu, segera kita mulai sesi materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustadz Abdul Zain kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, kemudian para pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat, di mana saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu rukun salat, yaitu ruku'. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai membaca bacaan di dalam salatnya, yaitu suratan, maka beliau sebelum ruku, beliau tenang atau diam sejenak, sebelum beliau ruku. Setelah diam sejenak tersebut, maka kemudian beliau ruku sambil mengucapkan takbir sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana cara ruku Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita awali dengan meletakkan tangan di atas lutut. Meletakkan tangan di atas lutut dengan cara kita memegang lutut tersebut dengan kedua telapak tangan kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis Mus'ab ibn Sa'ad, beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW, sebagaimana dituturkan oleh bapaknya, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwa Nabi SAW beliau meletakkan tangan-tangannya di atas lutut. Beliau meletakkan tangan-tangannya di atas lututnya. Jadi yang dipegang di dalam ruku adalah lutut. Karena ada sebagian orang kita perhatikan mereka memegang pahanya, atau mereka memegang betisnya, dan ini tidak benar. Yang betul yang dipegang adalah lutut. Karena ketika yang dipegang adalah pahanya, maka nanti posisi punggungnya tidak akan seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dia memegang betisnya atau memegang pahanya, maka otomatis
punggungnya akan mendongak seperti ini. Ya, punggungnya akan mendongak seperti ini, tidak lurus lagi seperti yang diharapkan. Atau seandainya yang dipegang adalah betisnya, maka nanti punggungnya pun akan terlalu ke bawah, ya, akan terlalu ke bawah seperti ini, ya, sehingga tidak seperti yang diharapkan dan diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan agar punggung kita itu lurus. Ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, beliau memegang lututnya dengan kedua telapak tangannya. Kemudian yang beliau lakukan bukan hanya meletakkan, akan tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga berusaha untuk menggenggam lututnya, ya, berusaha untuk menggenggam lututnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan di situ ka'annahu qabidun 'alaihima, bahwasanya Nabi SAW meletakkan tangan di atas lututnya seakan-akan beliau menggenggam keduanya. Jadi beliau SAW meletakkan tangan di atas lututnya sambil seakan-akan beliau menggenggamnya, sehingga bukan sekedar formalitas diletakkan, ya, bukan sekedar formalitas diletakkan, akan tetapi diletakkan sambil digenggam, ya, sambil digenggam. Sebagian mengumpamakan seperti kita menggenggam bola, ya, seperti kita menggenggam bola, sehingga betul-betul erat, ya, betul-betul erat kita menggenggamnya. Jadi bukan sekedar formalitas diletakkan. Makanya kita perhatikan ada sebagian orang ketika sujud, ketika ruku, dia itu suka kepleset tangannya. Kepleset tangannya turun karena apa? Karena dia cuma meletakkan saja. Dia cuma meletakkan tangannya saja di atas lututnya, ya, sekedar meletakkan formalitas saja, bukan dia menggenggam. Kalau menggenggam insya Allah kuat. Kalau menggenggam akan kuat. Ya, karena apa? Karena ketika menggenggam itu kencang. Ya. Ini. Kemudian saat menggenggam itu juga jari jemarinya direnggangkan. Ya, ketika menggenggam itu jari jemarinya direnggangkan. Dan ini tentunya akan lebih kencang, ya, ketika direnggangkan, ketika kita merenggangkan, ya, ketika kita merenggangkan jari-jari kita saat kita menggenggam itu akan lebih kencang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan dalam hadis tersebut, "Idza raka'ta fadha' rahitaika 'ala rukbataika." Seandainya engkau sedang rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Seandainya engkau sedang rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Thumma farrij baina asabi'ika. Kemudian renggangkanlah antara jari-jarimu. Kemudian renggangkanlah antara jari-jarimu. Thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Kemudian kata hadis ini, lalu setelah itu maka tenanglah engkau sampai seluruh anggota tubuhmu mengambil posisinya. Artinya nanti ini kita akan jelaskan masalah tumakninah, ya. Tapi yang sekarang kita kaji adalah bagaimana di dalam hadis ini disebutkan thumma farrij baina asabi'ik. Kemudian renggangkanlah, ya. Kemudian renggangkanlah jari-jarimu saat engkau sedang rukuk menggenggam kedua lututmu. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ketika rukuk, ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwa kita berusaha untuk menjauhkan kedua siku dari rusuk kita. Ya. Kita berusaha untuk menjauhkan kedua siku kita dari rusuk kita. Akan tetapi di sini, ya, di sini kita jangan sampai menyakiti yang samping kanan atau samping kiri kita, apalagi saat kita sholat berjamaah. Makanya
ini disunahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita saat ruku kita menjauhkan kedua siku kita, kita jauhkan kedua siku kita dari rusuk. Rusuk adalah sini. Ya, rusuk di sini kita jauhkan. Ya, kita jauhkan supaya apa? Supaya kita sempurna rukuknya. Akan tetapi syaratnya tidak boleh menyakiti orang lain. Maksudnya kita nggak boleh nyikut, nggak boleh kita menyikut orang lain, sikut kanan, sikut kiri, nggak boleh. Kalau misalnya itu berakibat akan menyikut samping kanan dan samping kiri kita, maka saat itu kita cukupkan seperti biasa saja. Dan juga sebenarnya ketika kita rukuk seperti biasa itu sebenarnya sudah menjauh juga, sudah menjauh dari kedua tulang rusuk kita. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi SAW punggungnya itu lurus saat beliau melakukan rukuk. Dan tadi kita sudah bahas tangan, posisi tangan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang lutut. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana tangan atau siku itu berusaha untuk dijauhkan dari tulang rusuknya. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana posisi punggung. Bagaimana posisi punggung. Disebutkan dalam beberapa hadis yang dengan banyaknya jalan hadis tersebut maka bisa terangkat menjadi derajat sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani bahwa punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku itu terbentang dan lurus. Terbentang dan lurus. Jadi punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ruku itu terbentang dan lurus. Saking lurusnya itu sampai-sampai diceritakan dalam hadis tersebut seandainya diletakkan sebuah gelas yang diisi dengan air di dalamnya, niscaya gelas tersebut tidak akan tumpah airnya. Karena saking apanya? Saking lurusnya. Coba sekarang kita perhatikan orang-orang yang rukuk tidak sempurna, sehingga rukuknya dia itu agak mendongak sedikit, agak mendongak sedikit seperti ini, agak miring, Kalau seperti ini, pasti gelasnya akan tumpah. Tumpah ke belakang. Atau sebaliknya, ada sebagian orang yang ketika sujud, dia letakkan, ketika dia ruku, dia letakkan tangannya di betisnya, maka dia akan menunduk seperti ini. Kalau menunduk seperti ini pun, gelas yang diletakkan di atas punggungnya akan jatuh juga, akan tumpah juga airnya ke arah depan. Maka sebenarnya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW supaya air itu tidak tumpah adalah betul-betul lurus. Betul-betul lurus dan dibentangkan punggungnya sehingga kalau diletakkan gelas di atasnya dia tidak akan tumpah itu gelas isi yang ada di dalamnya. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani disebutkan di situ la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujud. Kata Nabi SAW tidak cukup salat seorang dari kalian sampai dia itu meluruskan atau meratakan punggungnya di dalam ruku' dan sujud. Jadi tidak akan sempurna salat seseorang sampai dia bisa meluruskan atau meratakan punggungnya. Ini tentunya buat mereka yang mampu Ada sebagian orang mungkin karena sakit di punggungnya, kemudian dia nggak bisa karena sakit, entah sakit apa, entah saraf kejepit atau yang lainnya. Maka yang seperti itu tidak ada masalah. Kita lagi berbicara tentang orang yang mampu, Kalau orang yang mampu, maka dia harus seperti itu. Kalau orang yang tidak mampu itu lain masalah. Dia kena encok atau dia kena tadi saraf kejepit atau dia mungkin ada masalah di punggungnya, itu lain masalah. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah masalah punggung. Kemudian berikutnya yang masih ada kaitannya dengan masalah ruku adalah mengenai bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepalanya, kepala beliau ketika sedang ruku. Bagaimana kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang ruku. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang ruku, kepala beliau itu tetap sejajar dengan punggungnya.
Jadi ujung kepala di sini sejajar dengan punggung Nabi SAW. Jadi sejajar itu artinya kepalanya tidak dongak seperti ini, ya, kepalanya tidak mendongak seperti ini, atau juga tidak pula diturunkan kepalanya sehingga menjadi lebih rendah daripada punggungnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di situ disebutkan kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang rukuk, beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak mendongakkan kepalanya sehingga tidak lurus dengan punggungnya, tidak pula beliau sallallahu alaihi wasallam menundukkannya. Jadi kepalanya itu lurus dengan pundaknya. Beliau SAW kepalanya tidak terlalu mendongak, juga tidak terlalu menunduk, sehingga kepalanya itu lurus pula sesuai dengan punggungnya. Walakin baina dzalika, akan tetapi kepala Nabi SAW rata dengan punggungnya. Ini tentang teknis, ya, tentang teknis ruku, ya. Mulai dari tangan, tadi sudah kita sampaikan bahwa tangan itu dianjurkan atau diperintahkan untuk menggenggam kedua lututnya, kemudian menggenggamnya juga yang sempurna. Makanya tadi dikatakan bahwa saya menggenggamnya itu adalah seperti adalah dengan cara merenggangkan jari-jarinya, genggamkan. Kemudian setelah itu kita sampaikan bahwa punggungnya itu supaya rata, ya, supaya rata. Lalu kepalanya, tadi kita sudah sampaikan, kepalanya juga tidak ditundukkan, tidak pula didongakkan, akan tetapi rata dengan punggungnya. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah tumakninah, ya, masalah tumakninah ketika ruku. Jadi seorang itu diperintahkan supaya dia tumakninah ketika rukuknya. Artinya dia itu berusaha untuk sesempurna mungkin saat ruku, sehingga saat itu posisi tulang itu kembali pada posisinya yang sempurna. Karena ada sebagian orang belum sempurna rukuknya dia sudah bangkit, dan ini tentu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, thumma yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian dia ruku sampai tulang belulangnya atau sampai persendiannya itu menetap pada tempatnya. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kalau orang cuma sekedar formalitas rukuknya. Ada sebagian orang rukuknya itu cuma sekedar kayak orang sedang senam, ya. Jadi dia sekedar untuk rukuk sebentar kemudian bangkit lagi. Makanya diumpamakan orang yang seperti itu seperti ayam yang sedang mematuk jagung, ya. Ayam yang sedang makan, tuk 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 kayak gitu. Dan ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama kita. Dan ini maaf sering kita perhatikan terjadi saat sholat taraweh, perlombaan sholat taraweh, ya. Perlombaan cepat-cepatan sholat taraweh. Dan ini sangat memprihatinkan. Mereka tidak sempurna rukuknya, ya. Mereka rukuknya hanya sekedar formalitas, bahkan kadang-kadang untuk membaca subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim sekali atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali, itu nggak bisa. Karena apa? Karena nggak sempat dia untuk membaca itu, imamnya sudah bangkit lagi. Maka jelas yang seperti ini tidak tumakninah. Dan tumakninah, ya, dan seandainya seorang tidak tumakninah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa tumakninah di dalam sholat itu merupakan rukun, ya. Yang namanya rukun itu nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi lupa maupun tidak lupa. Dalam kondisi lupa aja nggak boleh, apalagi dalam keadaan kondisi tidak lupa. Dalam kondisi ingat nggak boleh. Dalam kondisi lupa saja kita nggak boleh tinggalkan, apalagi dalam kondisi tidak lupa alias ingat. Makanya harus diperhatikan dengan baik oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah ancaman yang cukup keras buat mereka yang tidak tumakninah di dalam rukuknya. Beliau pernah melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya,
dan dia itu mematuk seperti seorang yang mematuk, ya, seperti seekor ayam yang mematuk, ya, yang mematuk makanannya. Jadi asal taktuk saja gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi, mata ala ghairi millati Muhammadin." Kata Nabi SAW, orang ini kalau sampai dia meninggalnya dalam keadaan seperti itu, artinya gaya sholatnya seperti itu, maka kata Nabi SAW, mata ala ghairi millati Muhammad. Maka orang yang seperti ini dia meninggalnya bukan di atas agamanya Muhammad. Subhanallah. Ya, ini ancaman dari Nabi SAW. Ya, ancaman dari Nabi SAW supaya kita harus berusaha untuk tumakninah di dalam sujud kita. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Al-Munziri dan juga oleh Al-Haythami, dan juga oleh Syekh Al-Albani. Maka perhatikan baik-baik masalah ini. Berikutnya kita akan mengambil sebuah pelajaran dari masalah ruku yang sedang kita pelajari ini. Dan kita pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan mengkaji bacaan-bacaan yang perlu dibaca saat kita ruku. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang itu, maka saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan yang sangat penting, bahkan mungkin bisa jadi lebih penting, ya, bisa jadi lebih penting dari masalah teknis yang tadi kita pelajari, yaitu masalah ruku, bahwa ruku itu adalah ibadah. Ya, bahwa ruku adalah ibadah. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia, bahwa ruku itu adalah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita. Ruku memiliki banyak makna secara bahasa. Di antaranya adalah al-khudu' yang berarti tunduk. Ya. Kemudian juga ada al-inhina yang berarti adalah membungkukkan, ya, membungkukkan tubuh. Dan masih ada makna-makna yang lainnya. Sehingga definisi ruku secara istilah bisa kita katakan khafdhur ra'si wal inhina'u lit ta'zim ma'al khudu'i wat tadhallul. Ruku itu adalah kita merendahkan kepala kita, ya, kita membungkukkan tubuh kita dalam rangka pengagungan. Dalam rangka pengagungan ma'al khudu'i wat tadhallul, dengan perasaan rendah diri di hadapan orang yang kita rukui atau di hadapan zat yang kita rukui. Maka dari sini ketika seorang ruku, dia dituntut untuk merendahkan dirinya di hadapan yang dia rukui. Berarti ruku ini adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian kepada Allah, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Perhatikan baik-baik di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ruku, sujud, dan beribadah serta berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ruku, irka'u, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kalian, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk ruku, sujud, beribadah, dan berbuat baik. Dan semuanya adalah ibadah. Ya. Semuanya adalah ibadah yang harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka seorang tidak diperkenankan untuk ruku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan seorang untuk ruku dalam arti merendahkan, ya, dalam arti dia membungkukkan, ya, dia membungkukkan punggungnya, berikut juga kepalanya dalam rangka pengagungan dan bertaqarrub. Tidak boleh dia lakukan ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruku adalah ibadah. Sehingga kalau misalnya ada orang yang ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada perbuatan syirik. Karena ruku adalah ibadah. Manakala dia ruku kepada selain Allah, berarti dia telah mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang ruku kepada selain Allah,
ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah dia ruku dalam rangka mengagungkan yang dia rukui tersebut. Dalam rangka mengagungkan pada yang dia rukui tersebut, dan dalam rangka merendahkan diri dia serta bertaqarrub, mendekatkan diri kepada orang yang dia rukui tersebut. Kalau misalnya ini kondisinya, maka tidak diragukan bahwasanya adalah perbuatan syirik. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Butami. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Butami, beliau pernah mengatakan, kata beliau, "Faman raka'a aw sajada li hayyin aw li mayyitin, fa innahu yakunu bikulli fi'li min hadhihi al-af'al musyrikan billahi al-'azim syirkan akbar." Kata beliau, barang siapa yang ruku atau sujud untuk makhluk yang masih hidup atau yang sudah meninggal, fa innahu yakunu bikulli fi'lin min hadhihi al-af'al musyrikan billahi al-'azim asyirkal akbar. Kata beliau, sesungguhnya orang yang ruku atau sujud kepada orang yang masih hidup atau kepada orang yang sudah meninggal, maka sesungguhnya dia dengan perbuatan ini telah berbuat syirik kepada Allah dengan syirik akbar. Beliau sampaikan ini dalam kitabnya Tathhirul Janan. Ya. Maka perhatikan, orang yang ruku kepada selain Allah dengan tujuan untuk mengagungkan selain Allah tersebut, mendekatkan diri dia, kepada orang tersebut, maka dia telah terjerumus kepada perbuatan syirik akbar. Sekarang bagaimana kalau misalnya ruku itu tujuannya adalah untuk menghormati orang yang dirukui? Ya. Bagaimana seandainya tujuannya adalah untuk melakukan penghormatan kepada orang yang dirukui? Seandainya tujuannya adalah untuk melakukan penghormatan, maka yang seperti ini walaupun mungkin tidak dianggap syirik, akan tetapi tetap dilarang di dalam agama kita. Ya. Walaupun maksudnya adalah penghormatan, bukan pengagungan, atau bukan dalam rangka bertaqarrub kepada orang yang dirukui. Walaupun itu mungkin tidak dianggap syirik, akan tetapi ini tetap dilarang di dalam agama kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Adhkar, kata beliau, wa yukrahu haniyudh dhahri fi kulli halin li kulli ahad. Kata beliau, dibenci, ya, dibenci merendahkan, menurunkan punggung, ya, kepada semua orang di dalam segala keadaan. Ya, tidak boleh kita membungkukkan punggung kita, ya, dalam segala keadaan untuk kepada setiap orang. Ya, tentunya di sini dalam rangka penghormatan. Dalam rangka penghormatan kita membungkukkan kepala dalam rangka atau membungkukkan punggung kita kepada orang lain dalam rangka penghormatan. Ini kata beliau dilarang, ya, dimakruhkan di dalam segala kondisi kepada setiap orang. Kata beliau, wala yughtaru bi kathrati man yaf'aluhu mimman yunsabu ila ilmin aw salahin wa ghairihima. Kata beliau, dan kita tidak boleh tertipu seandainya hal itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu atau kesolehan. Artinya kalau misalnya ada orang soleh melakukan seperti itu, atau ada orang yang katanya berilmu melakukan seperti itu, kata beliau kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, jangan kita tertipu. Ya. Kita katakan, tokoh agama anu melakukannya. Tokoh agama anu melakukannya, masa nggak boleh? Kata beliau, jangan tertipu. Kata Imam Nawawi, jangan tertipu dengan perbuatan mereka. Kenapa? Fa innal iqtida'a innama yakunu bi Rasulillah SAW. Karena sesungguhnya yang berhak untuk kita contoh, yang berhak untuk kita teladani adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan makanya ini perlu saya sampaikan karena kenyataannya tidak sedikit di antara masyarakat kita yang masih melakukan hal ini, yaitu mereka membungkukkan tubuhnya dalam rangka penghormatan. Dan ini pada zaman penjajahan Jepang itu terkenal dengan sebuah ritual atau sebuah upacara yang diistilahkan dengan saikerei, ya, dengan saikerei. Dan ini pada zaman penjajahan pada zaman penjajahan Jepang itu dipaksakan orang-orang untuk melakukan hal itu. Dan alhamdulillah banyak di antara ulama kita yang mereka beristiqamah dan menolak hal itu, walaupun kemudian akhirnya mereka harus dipenjara, harus disiksa dan seterusnya. Dan inilah bentuk
keteguhan mereka, dan ini yang harus kita contoh. Banyak sebagian orang di zaman kita ini ketika sudah masuk masalah politik atau masalah-masalah yang lainnya, mereka mengatakan ya enggak apa-apalah, ditolerir. Lihat para ulama kita dahulu, ya. Lihat para ulama kita ini bukan ulama Arab, ulama Indonesia, ya. Mereka mencontohkan kepada kita bahwa ini adalah masalah akidah dan ini tidak ada toleransi di dalamnya, ya. Kalau boleh dikatakan ini zero tolerance, ya. Jadi tidak ada toleransi di dalamnya. Ini adalah ibadah. Dan ini sudah masuk ke dalam ranah akidah. Makanya para ulama kita dahulu, mereka tidak melakukan ini adalah masalah politik, kita bolehlah kita tolerir dikit-dikit. Ya. Nanti lama-lama dikit-dikit, nanti lama-lama semakin besar. Ya. Maka di sini lihat bagaimana bagaimana para ulama kita dulu memberikan teladan kepada kita. Dan tentunya sebelumnya kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Para ulama kita dahulu, mereka rela untuk dipenjara, rela untuk disiksa. Walaupun mereka demi untuk mempertahankan akidahnya. Adapun di zaman kita ini, banyak orang yang cuma dikit-dikit, misalnya pas lagi upacara bela diri misalnya. Nah, lagi bela diri kan biasanya kayak gitu kan. Di sebagian bela diri itu ketika akan melakukan penghormatan, kita membungkukkan tubuh kita. Nah, membungkukkan tubuh sebagai bentuk penghormatan kepada guru misalnya. Ya. Kepada guru, ya. Atau ketika sedang perlombaan, sedang pertandingan, membungkukkan kepala atau membungkukkan tubuhnya. Ini nggak diperbolehkan. Walaupun maksudnya adalah untuk penghormatan. Dan kalau penghormatan mungkin seperti yang saya tadi katakan, mungkin belum sampai taraf syirik. Tapi kalau sudah di situ tujuannya adalah pengagungan, kemudian tujuannya adalah bertaqarrub, itu bisa masuk ke dalam ranah syirik. Makanya walaupun itu dalam rangka penghormatan, tetap tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Atau yang sering kita lihat juga adalah ketika penyanyi, ya, atau ketika aktor setelah dia melakukan aksinya di atas panggung, ya, dia memberikan penghormatan kepada para audien, ya, para hadirin, dia membungkukkan kepalanya. Ya. Ini tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam agama kita. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Makanya Nabi SAW berkaitan dengan masalah ruku ini, beliau pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau dan juga oleh Imam Nawawi serta oleh Syekh Al-Albani. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Dari Anas ibnu Malik, kata beliau, pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Wahai Rasul, seandainya salah seorang dari kami ketemu sama temannya, apakah dia perlu membungkukkan tubuhnya? Yani ini ketemu sebagai bentuk penghormatan. Lihat bagaimana pertanyaannya spesifik. Ayanhani lahu, apakah dianjurkan untuk dia buat membungkukkan badannya, membungkukkan kepalanya atau menundukkan kepalanya, membungkukkannya? Faqala la, kata Nabi SAW, enggak. Enggak perlu, enggak usah. Maka orang itu bertanya lagi, afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah kemudian dia memeluk saudaranya dan menciumnya? Qala la, enggak, kata Nabi SAW. Ini kata para ulama, seandainya bukan orang baru pulang bepergian atau lama nggak ketemu. Ya, kalau lama nggak ketemu, dianjurkan bahkan. Ya, kalau lama nggak ketemu, dianjurkan untuk memeluk. Ya, dianjurkan untuk memeluk. Akan tetapi kalau misalnya ketemu tiap hari, ya, tiap saat ketemu, maka tidak dianjurkan untuk memeluk atau untuk mencium. Maka Nabi SAW mengatakan la. Jadi ditanya, apakah Rasul kalau ketemu sama teman, apakah kita bungkukkan tubuh kita? Nabi SAW mengatakan tidak. Kalau gitu, apakah kita peluk dia? Kata Nabi SAW tidak. Afaya'khudhu biyadihi wa yusafihuhu? Nabi SAW ditanya lagi sama laki-laki tersebut, apakah sebaiknya dia menggamit tangannya kemudian menyalaminya? Faqala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Ya. Kata Nabi SAW, iya. Jadi ini keterangan dari Nabi SAW bahwa kalau kita ketemu, yang dianjurkanlah bersalaman. Ya.
Bukan kita membungkukkan masing-masing tubuh kita, bukan. Ya. Makanya di dalam agama kita, yang namanya pertemuan itu ditandai dengan mengucapkan salam. Dan juga salaman pula. Ya. Selain mengucapkan salam, dan juga salaman juga. Mengucapkan salam, Nabi SAW pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih gharib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Imran ibn Husain, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Pada suatu hari datanglah satu orang kepada Nabi SAW dan dia mengucapkan assalamu alaikum. Dia mengucapkan assalamu alaikum. Faqala Nabi SAW ashrun. Kata Nabi SAW 10. Jadi ada orang ketemu Nabi SAW, dia mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Titik. Ya. Nabi SAW mengatakan 10. Apa maksudnya? 10 pahala. Kemudian datang lagi orang yang kedua. Faqala assalamualaikum warahmatullah. Orang yang kedua datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi SAW 20. 20. Apa? 20 pahalanya. Karena dia tambah assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ketambahan warahmatullah 10 pahalanya. Kemudian datang orang yang ketiga, dan orang yang ketiga itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 30. Maka Nabi SAW pun mengatakan 30. Pahalanya apa? 30. Dan inilah yang dianjurkan di dalam agama kita. Ketemu, ya, ketemu itu bukan dengan membungkukkan kepala atau membuka tubuh, bukan. Akan tapi dengan cara mengucapkan salam. Nah, semakin sempurna salamnya, pahalanya semakin banyak. Nah, bukan Assalamualaikum, bukan. Atau sebagian orang cuma kum, gitu aja. Atau ada sebagian orang cuma ASS. Enggak. Assalamualaikum. Ya, ini minimal. Kalau bisa ditambah lagi assalamualaikum warahmatullah. Tambah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna. Inilah yang diajarkan di dalam agama kita. Kalau ketemu adalah mengucapkan salam. Kemudian juga bersalaman. Nah, bersalaman ini bisa menggugurkan dosa. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan gharib oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, tidaklah ada dua orang yang bertemu kemudian keduanya saling bersalaman, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Allahu Akbar. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak perlu kita menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-muslim, ya, yang kalau ketemu mereka membungkukkan, ya, tubuhnya. Ini tidak perlu. Maka pelajaran dari masalah ruku ini bahwa ruku adalah ibadah yang di dalamnya ada pengagungan, ada perendahan diri kepada yang kita rukui. Maka tidak sepantasnya seorang muslim ruku kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seandainya ruku itu di dalamnya ada unsur pengagungan dan taqarrub, maka seandainya itu dilakukan kepada selain Allah, maka dikhawatirkan itu jerumus kepada perbuatan syirik. Akan tetapi seandainya itu sekedar penghormatan, maka tetap dilarang dalam agama kita, akan tetapi mungkin tidak sampai dalam taraf syirik. Lain masalah ketika kita membungkukkan tubuh untuk membantu orang tua kita bangkit dari tempat duduknya. Nah, kadang-kadang orang tua kita duduk, beliau mungkin encoknya kambuh, atau dia sulit untuk bangkit karena mungkin kakinya terdapat pengapuran. Kalau nggak dibantu sulit. Kemudian kita menundukkan, membungkukkan tubuh kita untuk membantu orang tua kita untuk bangkit. Ini tidak apa-apa. Nah, ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini bukan termasuk ruku. Nah, jadi kita saat itu membungkukkan tubuh kita untuk membantu, bukan untuk ruku kita. Nah, niatnya kita bukan untuk ruku. Atau misalnya ada di antara orang tua kita, kita masuk rumah, orang tua kita lagi duduk, kita pengen salaman dan kita pengen cium tangan beliau. Beliau lagi duduk. Ya. Dan masa tangannya kita tarik ke atas, ya.
Kita bungkukkan tubuh kita untuk mengambil dan menggamin tangannya kita cium. Itu juga insya Allah tidak apa-apa karena itu bukan termasuk rukuk. Akan tetapi itu tujuannya adalah untuk mencari tangan beliau. Ya seperti contohnya lah, seperti kita sekarang, anak kita lagi tidur di atas kasur, di atas dipan, kemudian kita bangunkan sambil kita bungkuk. Ya, apakah ini rukuk? Bukan rukuk dong. Ya, bukan rukuk karena ini ada maksudnya, ingin membangunkan dia dan itu nggak bisa. Kalau membangunkan masa kita sambil lurus kayak gini kan nggak mungkin, nggak sampai tangan kita. Ya, maka yang seperti ini termasuk pembahasan yang tadi kita jelaskan. Wallahu taala a'lam bissawab. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk kepada meja redaksi kami. Nah, silakan. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa JVTV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz berkisar tentang pembahasan masalah ruku. Selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah menanyakan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana bacaan makmum ketika bangkit dari ruku Ustadz? Apakah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah atau cukup dengan Rabbana walakal hamdu Ustadz? Silakan. Belum masuk pembahasannya. Belum masuk Ustadz ya? Iya. Baik, mohon bersabar ini untuk pendengar atau pemirsa yang bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami jamak Ustadz. Ini dari beberapa penanya yang sama, dari saudara Fajar yang ada di Karanganyar dan juga hamba Allah yang ada di Purworejo, menanyakan pembahasan seputar masalah sutroh Ustaz. Dalil tentang sutroh, kemudian bolehkah makmum itu atau yang sholat itu mencari sutroh Ustaz? Jika boleh itu berapa langkah untuk mendekati sutroh? Ya. Yang pertama masalah sutroh. Masalah sutroh ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah hukumnya wajib atau sunnah. Ya, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Namun seyogianya hal itu tidak diabaikan. Ya, seyogianya hal itu tidak diabaikan. Kalau memang kita bisa mendapatkan sutroh maka itu lebih baik. Ya. Toh kalaupun itu sunnah, bukan wajib. Toh kalaupun itu sunnah maka berpahala. Nah, dan kita tidak dianjurkan untuk mengabaikan pahala. Kalau memang kita bisa mendapatkan pahala itu, kenapa tidak? Maka sutroh ini dianjurkan sekali, minimal, bahkan ada sebagian ulama mewajibkannya. Dan ukurannya, tingginya itulah minimal 1 jengkal, ya, minimal segini. Jadi sutroh itu bukan garis, bukan garis atau bukan sajadah yang rata dengan lantai, bukan. Akan tetapi sesuatu yang bentuknya tinggi, yang bentuknya tinggi minimal 1 jengkal. Dan itu bisa tembok, bisa tiang, bisa orang yang lagi sholat. Adapun untuk mencari sutroh, para ulama berbeda pendapat. Ketika orang lagi sholat, ya, ketika orang lagi sholat dia sudah pakai sutroh, sutrohnya itu misalnya orang yang lagi sholat di depannya, kemudian dia pergi karena udah selesai sholat. Apakah dia perlu mencari sutroh lagi? Kalau belum, berbeda pendapat. Ya, seandainya ada yang mengatakan, kata mereka, ada yang mengatakan bahwa wajibnya itu hanya di awal sholat. Ada yang mengatakan wajibnya sampai di akhir sholat. Ada yang mengatakan wajibnya hanya di awal sholat saja. Kalau memang dia awal sholat sudah pakai sutroh, kemudian sutrohnya pergi, karena yang dijadikan sutroh orang, dan dia sudah pergi, sudah selesai, maka kata sebagian ulama, maka nggak perlu lagi mencari lagi. Tapi menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa sutroh itu wajib dari awal sholat sampai akhir sholat, kata mereka ya kalau memang sutrohnya pergi ya dia mencari sutroh. Akan tapi kalau misalnya jaraknya jauh banget ya tidak dianjurkan untuk berjalan. Misalnya jaraknya adalah 10 meter. Aduh, kalau gitu ya nggak perlu. Kalau gitu terlalu jauh nggak perlu. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian saudara Fajar dan juga hamba Allah yang telah menanyakan permasalahan tentang sutroh. Pertanyaan selanjutnya Ustaz kami jamak juga dari beberapa pertanyaan yang serupa, yaitu salah satunya dari Ummu Musdalifah dan yang lainnya. Ini menanyakan hukum tentang sungkeman Ustaz. Ini tentang membahas masalah sujud tadi Ustaz, silakan. Ya. Sungkeman kalau yang dimaksud adalah mencium tangan itu tidak apa-apa. Ya. Sungkeman kalau yang dimaksud adalah mencium tangan nggak apa-apa. Nggak ada larangan mencium tangan itu, kecuali kalau misalnya mencium tangan tujuannya adalah untuk ngalap berkah. Ya, untuk tujuannya adalah untuk ngalap berkah, maka memang bermasalah di dalam ajaran agama kita. Akan tapi kalau misalnya sungkeman itu tujuan menghormati seorang murid mencium tangan gurunya, atau seorang anak mencium tangan orang tuanya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Akan tetapi di sini kalau yang dimaksud seperti yang tadi saya katakan, kalau orangnya itu orang tua kita lagi duduk kayak gini misalnya, kemudian anaknya datang, kemudian dia mengambil tangan orang tuanya lalu dia cium, kemudian dia agak menundukkan kepalanya untuk mendekatkan kepada tangan orang tuanya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Masa orang tuanya ditarik tangannya supaya beliau berdiri sehingga bisa kita cium, ya. Jadi ketika kita menundukkan kepala untuk mendekatkan kepala kita biar kita bisa mencium tangan kedua orang tua kita dan beliau saat sedang duduk, tidak ada masalah, ya. Karena itu tujuannya bukan untuk ruku, niatnya tujuannya bukan untuk ruku. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawabannya. Demikian Ummu Musdalifah dan juga penanya yang lain pembahasan seputar masalah sungkeman kaum muslimin dan kaum muslimat. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor 0822 2778 500. Baik, pertanyaan selanjutnya kami ajukan dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Ketika ruku, pandangan mata itu diarahkan kemana Ustadz? Silakan. Ketika ruku sama dengan yang lainnya. Diarahkan ke tempat sujud. Ya, ke tempat sujud. Kemarin saya sudah bahas bahwa tempat sujud itu bukan hanya tempat kepala. Ya, tempat sujud itu bukan hanya tempat kepala kita letakkan. Termasuk kita meletakkan tangan kita di atas lantai, itu juga tempat sujud. Ya. Jadi kalau misalnya tempat sujud itu hanya tempat kepala kita letakkan, itu nanti kalau kita melihat ke situ, nanti bisa-bisa kepala kita agak mendongak, padahal tadi dilarang kepala itu mendongak, ya. Makanya kita tetap melihat tempat sujud. Tempat sujud itu bukan cuma tempat kita meletakkan kepala, termasuk tempat kita meletakkan tangan, itu juga tempat sujud. Sehingga kalau misalnya kita lagi ruku, kita melihat ke tempat kita meletakkan tangan, berarti kita sudah melihat ke tempat sujud kita, ya. Dan saat itu kita bisa tetap meratakan punggung dengan kepala kita, tanpa kita mengorbankan teknis yang sudah kita pelajari tadi. Wallah. Baik, demikian hamba Allah jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Wazin. Pertanyaan selanjutnya akan kami coba angkat dari telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Pak? Dari Pak Sarman dari Lampung. Mohon diangkat Pak, suaranya kurang keras Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya mau nanya tentang habis salam ini saja. Habis salam assalamualaikum warahmatullah. Itu mengusap kedua tangan, mengusap wajah itu ada syariatnya apa memang disunahkan itu. Terus setelah kita membaca doa itu terus mengusapkan kedua tangan kita ke wajah kita, memang disyariatkan apa ada sunahnya gitu kan? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saudara penanya dari Lampung menanyakan tentang bagaimana mengusap wajah, ya, mengusap wajah setelah salam dan juga setelah berdoa. Mengusap wajah setelah berdoa atau setelah salam disebutkan dalam beberapa hadis, ya, disebutkan di dalam beberapa hadis dan dinyatakan hasan oleh sebagian ulama. Akan tetapi wallahu taala a'lam bissawab, bahwa pendapat yang lebih kuat menurut kami adalah pendapat yang menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Ada salah seorang ulama di zaman kita ini yang menulis sebuah kutayib, ya, sebuah buku enggak terlalu tebal, menyebutkan di situ tentang takhrij, ya, tentang takhrij atau studi kritis tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang mengusap wajah, ya, mengusap wajah setelah berdoa dan setelah sholat, ya, yaitu beliau Syekh Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Seingat saya judulnya Juz'un fi Mashil Wajhi, Juz'un fi Mashil Wajhi, pembahasan tentang mengusap muka. Yang di situ setelah ditakhrij, setelah dilakukan studi kritis terhadap hadis-hadis tersebut, ternyata kesimpulan akhirnya hadisnya adalah dhaif. Kesimpulan akhirnya adalah hadisnya dhaif atau lemah, sehingga yang kami lakukan pribadi adalah tidak mengusap muka setelah berdoa atau setelah salam.
ya, atau setelah salam di dalam sholat. Akan tapi kami tetap menghormati, mungkin ada sebagian yang berpegang dengan pendapat ulama yang lainnya yang menilai hadisnya hasan, kami akan menghormatinya. Akan tetapi yang kami yakini saat ini adalah bahwa hadis-hadis itu kesimpulannya dhaif, sehingga tidak perlu diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian hamba Allah yang ada di Lampung. Pertanyaan selanjutnya akan kami coba angkat kembali dari telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Pak Rashid di Jakarta Pusat. Iya, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika selesai sholat itu Pak Ustadz, ke kanan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ada Ustadz di TV Muslim juga mengatakan kiri kanan itu lengkap gitu Pak Ustadz. Selama ini yang saya pahami dari ada 4 jenis salam itu, ke kirinya itu tidak sama. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, ke kirinya pakai wabarakatuh, ke kanan, ke kiri tidak pakai wabarakatuh. Nah ini yang lebih syar'i yang mana nih Pak Ustadz? Apakah kedua-duanya benar atau bagaimana ini? Karena saya memahaminya selama ini dari ustadz lain ya beda gitu, ke kanan dan ke kiri. Ke kanan pakai wabarakatuh, ke kirinya tidak. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rashid yang ada di Jakarta Pusat. Mengenai salam, ini memang ada beberapa redaksi yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa redaksi saya lupa ya, ada yang lengkap, ada yang tidak. Dan ini semua dicantumkan, dimaktubkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, antara lain di dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi SAW di bagian yang terakhir. Ini pembahasan ini sebenarnya kita akan bahas nanti insyaallah secara lengkap dengan izin Allah Azza wa Jalla beserta dalil-dalilnya di akhir pembahasan tentang masalah salat. Maka kami anjurkan Bapak untuk terus mengikuti pembahasan ini, masalah sifat salat Nabi SAW, sehingga nanti bisa lebih puas lagi. Akan tapi seandainya Bapak sekarang penasaran, Bapak bisa melihat di bagian akhir buku Sifat Salat Nabi SAW yang ditulis Syekh Al-Albani rahimahullah. Di situ disebutkan dalilnya secara lengkap tentang masalah apakah sampai sempurna atau tidak, kemudian antara salam yang pertama ke kanan dan yang ke kiri, bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga nanti kita semuanya mengamalkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, demikian Bapak Rashid yang ada di Jakarta. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat yang telah masuk, datang dari saudara Abdullah yang ada di Jambi. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan apabila imam telah bangkit dari ruku sedangkan makmum belum sempat membaca tasbih, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sekarang imamnya ini tumakninah atau tidak? Ya, imamnya ini tumakninah atau tidak? Karena ketika Anda katakan bahwasannya Anda belum sempat untuk mengucapkan tasbih, imamnya sudah bangkit. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imamnya terlalu cepat, berarti nggak tumakninah. Ya, berarti nggak tumakninah. Kalau nggak tumakninah berarti sholatnya tidak sah dan orang yang sholat di belakangnya pun tidak sah. Itu kalau misalnya imamnya terlalu cepat. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, imamnya bangkit. Anda belum bertasbih, maaf, mungkin karena Anda saat itu ngelamun. Ya, karena saat Anda ngelamun begitu ruku, Anda sedang untuk mengucapkan tasbih. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka yang kelirulah Anda sebagai seorang makmum. Apa mungkin? Oh, mungkin sekali. Banyak orang-orang yang ketika sholatnya, pikirannya melanglang buana kemana-mana. Ya. Maka kalau misalnya tergantung kondisinya. Kalau memang yang kelirulah imamnya, berarti sholatnya tidak sah dan seterusnya yang belakang juga nggak sah. Tapi kalau misalnya sebabnya adalah karena Anda yang melamun, maka Anda yang keliru. Ya, maka Anda yang keliru. Wallahu a'lam. Baik, demikian saudara Abdullah yang ada di atas pertanyaan, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Abu Zakaria yang ada di Metro Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita tidak memakai peci, rambut menutupi dahi ketika sujud, Ustaz. Bagaimana hukum dan larangannya, Ustaz, dalam permasalahan ini?
Pertama, tidak memakai peci ketika sholat ini adalah merupakan sesuatu yang dimakruhkan oleh para ulama. Ya. Jadi yang lebih sempurna seorang itu adalah menggunakan tutup kepala, ya, menggunakan tutup kepala ketika dia sholat. Ini yang dianjurkan. Mungkin tidak sampai taraf wajib, akan tetapi itu termasuk kesempurnaan di dalam sholat. Di antara fungsi peci itu adalah untuk menghalangi atau supaya rambut itu tidak, supaya jidat ini langsung menempel, ya, supaya jidat ini langsung menempel. Para ulama mereka berbeda pendapat. Kalau seandainya jidat ini tidak langsung nempel ke lantai, ya, tidak langsung nempel ke lantai, itu bagaimana hukum sholatnya? Sebagian ulama mengatakan tidak sempurna sholatnya. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak sempurna sholatnya karena diperintahkan kita untuk menempelkan anggota tubuh ke tempat sujud. Akan tetapi dalam beberapa hadis disebutkan bahwa hal itu tidak mengapa, insya Allah, seandainya terhalang sedikit oleh imamah, ya, oleh sorban, atau terhalang sedikit oleh peci atau oleh rambut, tidak mengapa, insya Allah. Seperti halnya para wanita, ya, yang mungkin rukuhnya sebagian itu menghalangi sehingga tidak menempel langsung ke lantai. Dan juga contoh yang paling gampang adalah ketika kita sujud. Ketika kita sujud, tentu lutut kita tidak menempel langsung ke lantai karena terhalang oleh sarung kita. Jadi tidak harus anggota tubuh itu semuanya nempel, dalam arti tidak ada batas sama sekali dengan lantai. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada batas sama sekali dengan lantai, sajadah yang kita pakai, karpet yang kita tempat sholat itu kan membatasi kita. Tidak langsung anggota tubuh kita nempel langsung dengan lantai. Artinya tidak harus. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang kemudian melarangnya, makanya untuk menghindarkan itu, supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dipersilakan oleh para ulama, sebaiknya pakai peci. Kalau pakai peci kan rambutnya jadinya akan tertahan. Maksudnya dalam arti rambutnya itu tidak akan mengganggu jidat kita manakala kita melakukan sujud. Wallahu a'lam. Demikian Abu Zakaria yang ada di Lampung. Semoga jawaban dari Ustadz bisa memberikan penjelasan yang cukup. Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali dari line telepon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Imam Tarakan, Ustaz. Iya, silakan Pak Imam. Ini mau tanya Ustaz, ini mengenai sholat. Sholat kalau asar, misalnya di ujung waktu kita dapat dua rakaat baru masuk ke maghrib, tuh gimana salat kita, Ustaz, ya? Ya, itu saja Pak Imam. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Imam. Silakan Ustaz. Untuk Pak Imam ditarakan, bagaimana kalau misalnya baru dapat 2 rakaat, kemudian sudah masuk waktu sholat maghrib, itu bagaimana? Sekarang kenapa kok bisa sampai setelat itu? Kenapa kok bisa sampai setelat itu? Kalau telatnya sedemikian rupa karena satu dan lain hal, ketiduran misalnya, saking capeknya ketiduran, kemudian dia bangun dan waktunya sempit sekali, nah udah hampir maghrib, maka dia dapatnya berapa rakaat dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang tertidur, maka hendaklah dia sholat kapan dia bangun, ya, atau orang yang terlupa, dia sholat kapan dia teringat. Walaupun sudah lewat waktunya, apalagi tadi sudah dapat sedikit, ya, sudah dapat sedikit waktunya, kemudian separohnya ketabrak dengan waktu sholat berikutnya. Jadi kalau memang dia karena lupa atau karena ketiduran atau karena satu dan lain hal yang dia tidak bisa untuk menghalanginya, untuk menghindarkannya, pingsan misalnya, pingsan baru bangun saat itu, maka tidak mengapa, insya Allah. Nah, tapi kalau misalnya karena kebiasaan yang tidak baik, suka ngundur-ngundur, ini jelas berdosa, dan tidak seyogyanya dan tidak sepantasnya seorang muslim melakukan hal seperti itu. Nah, baik, demikian Bapak Imam yang ada di Parakan, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang ada di Jambi. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Apakah kita boleh sholat di samping kiri kita ada orang yang sedang tidur? Kemudian bolehkah kita menyimak azan ketika di kamar mandi, Ustadz? Silakan. Bolehkah kita sholat di samping orang yang sedang tidur? Ya tidak apa-apa. Kalau tempatnya suci, kemudian juga bacaan kita tidak mengganggu dia, tidak apa-apa. Setahu kami tidak apa-apa. Bahkan Nabi SAW pernah sholat tahajud, di depan beliau ada Aisyah radhiyallahu anha.
lagi tidur. Ya, diceritakan bahwa Nabi SAW ketika sedang sujud, beliau berusaha untuk menggeser tubuhnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena saking sempitnya kamar beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga untuk sujud pun kadang-kadang nggak cukup. Akhirnya perlu menggeser Aisyah radhiyallahu anha yang sedang tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa. Cuman bacaannya kalau bisa tidak mengganggu. Kalau bisa bacaannya jangan terlalu keras sehingga mengganggu orang yang ada di samping dia. Ya. Apa lagi tadi? Sebentar. Mendengar adzan di kamar mandi, Ustaz. Mendengar kalau nggak menjawab tidak apa-apa. Ya mendengar kalau nggak menjawab tidak apa-apa. Nah. Baik, demikian hamba Allah yang ada di Lampung. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Bapak Sarjan yang ada di Sulawesi Utara. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana jika belum tahu hukum tentang tumakninah dan makmum hanya sekedar mengikuti imam saja, Ustadz? Apakah sholatnya diterima? Silakan. Kalau sudah berlalu, orang nggak tahu, nggak apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Nah, ya Allah, janganlah Engkau hukum kami seandainya kami lupa atau kami keliru. Keliru di sini masuk ke dalamnya tidak tahu. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu tidak mengapa. Akan tetapi kalau sudah tahu maka jangan sampai hal itu terulang kembali. Apa yang sudah berlalu ketika kita belum tahu dahulu tentang hukumnya tumakninah, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Tapi setelah tahu tidak boleh. Tidak boleh kita mengulangi kembali. Dan kita harus, kalau imamnya yang melakukan seperti itu, maka kita harus mengingatkan dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun. Kalau ternyata tidak bisa juga, maka bisa mencari masjid yang lainnya yang imamnya tumakninah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali dari pertanyaan telah masuk melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, tampaknya terputus. Kami bacakan pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Datang dari Bapak Seno Naryono yang ada di Merebet, Purbalingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah Rasulullah SAW mencontohkan, apakah ada contoh dari Rasulullah ketika sholat waktu ruku atau sujud terakhir agak dipanjangkan, Ustaz? Silakan. Oh iya. Untuk Bapak Seno yang ada di Merebet, apakah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika waktu sholat, ketika sujud atau ruku yang terakhir dipanjangkan? Setahu kami antara ruku yang pertama, kedua, ketiga sama saja. Ya. Sama saja antara ruku pertama, kedua, ketiga, sujud pertama, kedua, ketiga. Adapun mereka yang suka memanjangkan di sujud terakhir, itu alasannya mereka berdoa. Alasannya mereka berdoa dan memperbanyak doa di sujud terakhir tersebut. Dan ini alasan yang kurang pas. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa, memperbanyak doa bukan hanya di sujud terakhir saja. Akan tetapi di semua sujud. Kata beliau SAW, wa ammas sujudu fa'aksiru fihi du'a. Adapun ketika kalian sujud, maka perbanyaklah doa. Karena doa waktu sujud itu sangat mustajab. Dan Nabi SAW tidak membedakan antara sujud pertama, kedua, ketiga, keempat. Tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya, baik, demikian Bapak Seno Naryono. Jawabannya telah disampaikan oleh Ustaz. Satu pertanyaan terakhir akan kami coba angkat dari line telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Iya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf Ibu, televisinya dimatikan saja suaranya Ibu. Ada feedback. Televisinya dimatikan saja Bu. Ini saya mau tanya Pak. Iya, silakan. Ini saya mau tanya. Ini kalau kita melakukan sujud sahwi itu sebelum salam apa sesudah salam itu? Oh, iya. Iya, demikian. Baik, mohon ditunggu jawabannya Ibu ya. Silakan Ustaz. Ya. Mengenai sujud sahwi, apakah sebelum atau sudah salam? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi sebenarnya perbedaan mereka di sini adalah masalah afdolnya saja. Mana yang lebih afdol? Jadi bukan masalah sah atau tidak sah. Ada yang mengatakan kalau misalnya kekeliruannya adalah karena kurang, ya, karena kurang misalnya 3 rakaat, kurangnya 1 rakaat, maka itu sebelum. Ada yang mengatakan pula kalau kekeliruannya kelebihan, ya 4 rakaat jadi 5 rakaat, maka sesudah.
Ada perbedaan pendapat dari para ulama, akan tetapi ini ibu yang kami hormati bahwa itu hanya masalah afdhaliyahnya, ya, bukan masalah sah atau tidaknya. Sehingga seandainya kemudian Anda sujud sahwinya sebelum salam, maka insya Allah tetap sah. Atau seandainya kemudian setelah salam, insya Allah tetap sah. Sehingga hal ini insya Allah fleksibel. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada kesimpulan Ustaz sebagai penutup. Ruku sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, teknisnya adalah kita awali dengan cara kita menggenggamkan kedua telapak tangan kita di lutut kita dengan jari-jari yang dibuka, Kemudian setelah itu punggung berusaha kita luruskan semaksimal yang bisa kita lakukan sehingga sehingga kalau seandainya diletakkan gelas yang berisi air di atasnya tidak akan tumpah. Kepala tidak didongakkan, tidak pula direndahkan, akan tapi sejajar dengan punggung. Ini masalah teknis. Adapun pelajaran dari ruku yang sudah kita pelajari saat tadi, bahwasanya ruku adalah ibadah. Ruku adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Seandainya ada orang ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tergantung antara satu di antara dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kalau misalnya dia bermaksud untuk mengagungkan yang dia rukui tersebut. Dia ingin bertaqarrub kepada orang yang dia rukui, sebagaimana dia bertaqarrub kepada Allah, sebagaimana dia mengagungkan kepada Allah, maka ini dikhawatirkan termasuk perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Akan tapi seandainya rukuknya itu maksudnya adalah untuk penghormatan, maka ini pun sebenarnya terlarang di dalam agama kita, karena di dalam agama kita orang bertemu dengan orang lain yang disunahkan adalah kita mengucapkan salam. Ya, kita bersalaman bukan dengan cara kita membungkukkan kepala kita atau membungkukkan tubuh kita. Adapun orang yang berusaha untuk membantu orang lain yang sedang duduk ingin bangkit, kemudian dia membungkukkan tubuhnya untuk membantu orang itu, maka itu tidak termasuk yang terlarang, karena tujuannya bukan untuk ruku, tapi tujuannya untuk membantu orang tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UFI TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama materi yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Zen. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah sempurnanya ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk Anda semua segenap pendengar dan juga pemirsa atas kerendahan hati Anda menyimak kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, dan tak lupa kami ucapkan permohonan maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan baik melalui pesan singkat ataupun line telepon yang tidak sempat kami jawab. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, kami tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.